Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali dengan pelajaran fisika di kelas 12 ini. Untuk semester Gasal, bab pertama yang akan kalian pelajari adalah listrik DC. Listrik DC itu adalah listrik arus arah dari kata direct current. Nanti kalian juga akan belajar untuk listrik AC, listrik bolak-balik. AC itu dari kata alternating current. Oke, kita ke listrik DC dulu. Materi pertama yang akan kalian pelajari adalah alat ukur listrik. Sudah tahu semuanya mestinya ya, alat ukur listrik yang populer digunakan itu namanya multimeter. Multimeter. Kenapa namanya multimeter? Multi itu kan banyak, berarti artinya dia bisa mengukur lebih dari satu besaran. Biasanya ada 3 kalau multimeter tuh. Pertama, dia bisa mengukur tegangan atau voltmeter. Kemudian yang kedua, dia bisa mengukur arus listrik, ampermeter. Kemudian yang ketiga bisa mengukur hambatan atau ohmmeter. Dan biasanya lagi dia bentuknya udah digital, tidak analog seperti gambar yang di bawah ini. Nah, tapi kita tetap akan belajar untuk yang analog, cara ukurnya bagaimana tuh. Gitu. Sekarang kita ke voltmeter dulu. Ini di sini ada 3. Yang pertama warna hitam, ada 4 malah. Ada 3 yang warnanya merah. 3 volt, 15 volt, 30 volt. Biasanya warna hitam itu nanti dimasukkan dalam kutub negatif atau disambungkan dengan kutub negatif. Yang merah ini nanti disambungkan dengan kutub positif. Kenapa ada 3? 3 volt, 15 volt, 30 volt. Ini adalah batas maksimum pengukuran. Batas maksimum pengukuran. Nah, kalau kamu lihat di sini, ini sudah ada 3 skala, sebetulnya terbantu sekali. Ketika saya memakai yang batas maksimumnya 3 volt, maka skala yang kamu pakai adalah angka yang kecil ini. 0, 1, 2, dan 3. Itu ketika pakai yang batas maksimumnya 3 volt. Saya hapus dulu ya, biar enggak jelek. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalkan saya pakai yang 30 volt, yang ini, yang terakhir ini, maka nanti skala yang kamu pakai berarti yang 0, 10, 20, 30. Tapi seandainya sekarang hanya ada satu skala, tidak 3 seperti terbantu, enak sekali seperti ini. Misalkan skalanya hanya 0, 1, 2, 3. Kemudian saya pakai batas maksimum pengukuran adalah 3 volt. Ketika jarum menunjukkan angka 2, sebetulnya berapa tuh yang terbaca? Cara membacanya seperti ini. Jadi saya harus tahu dulu batas maksimum pengukuran. Maksimum ukur. Kemudian saya bagi dengan batas maksimum skala. Kemudian nanti dikalikan dengan angka yang tertera atau angka yang ditunjukkan oleh jarum. Sebagai contoh tadi ya, batas maksimum saya pakai yang 30 volt. 30 volt. Kemudian skala maksimumnya ini hanya 3 volt. Tadi saya bilang kita hanya pakai yang 1, 2, dan 3. 3. Jarumnya menunjukkan misalkan di angka 2. Maka dikalikan 2. Maka sebetulnya yang terbaca adalah 30 dibagi 3 dikalikan 2. 20 volt. Sekarang misalkan skala maksimum saya pakai tetap 3. Skala maksimum. Tapi batas maksimumnya sekarang saya pakai yang 15 volt, yang tengah ini. Yang ini. Kalau angkanya itu menunjukkan 1, maka sebetulnya berapa volt yang terbaca? Oke, dari batas maksimum dulu. 15, skalanya 3 dikalikan 1, maka akan dapat 5
gitu ya. Untuk ampere meter juga sama. Ini kalau kamu lihat ini ampere meter yang sebelah kanan ini. Batas maksimum ada 50 mA, 50 mA, 25 mA, 10 mA, 1 mA. Andaikan sekarang saya pakai 25 mA, misal untuk yang ampere meter. Saya pakai batas maksimumnya saya pakai yang 25 mA. Nih. Oh iya, saya lupa nerangkan. Ini yang merah itu nanti biasanya dihubungkan dengan kabel atau kutub positif. Kemudian yang hitam ini nanti dihubungkan dengan kutub negatif. Gitu ya, bersama. Oke, sekarang kita kembali. Batas maksimum saya pakai 25 mA. Skala maksimum kalau kamu lihat 0, 5, 10, skala maksimumnya adalah 50. Skala maksimum itu 50. Berarti nanti ketika jarum menunjukkan angka 20, angkanya itu 20. Berapa sebetulnya arus yang terbaca di situ? Seperti tadi, batas maksimumnya adalah 25, skala maksimumnya adalah 50, dikalikan dengan 20. Nih, berarti nanti akan kita dapat, nggak kelihatan ya? Saya geser dulu ya. Saya ulangi ya nulisnya ya. 25 dibagi 50 dikalikan dengan 20. Ini kita dapatkan 20 dibagi 2 nanti dapatnya 10 mili ampere. Gitu ya. Nah, nanti untuk cara mengukurnya nanti biasanya seperti ini, Mas, Mbak. Jadi kalau saya ngukur pakai voltmeter tuh biasanya disusun secara paralel. Jadi misalkan ini ada hambatan, kemudian dia dihubungkan dengan sumber tegangannya. Kalau saya mengukur tegangan pada hambatan R ini, maka nanti voltmeternya ditaruh paralel seperti ini. Ini voltmeter. Ini kutub positif, ini kutub negatif. Tapi kalau saya mau mengukur arus listrik pakai ampere meter, maka nanti ini saya gambar ulang ya. Ini sumber tegangannya P. Ketika mengukur arus listrik ditaruh paralel seri seperti ini ampere meter. Bisa di sebelah kiri kanan, bisa juga di sebelah kiri di sini. Pokoknya kalau ampere meter harus disusun seri, kalau tegangan disusun paralel. Oke, mungkin itu dulu untuk alat ukur listrik. Jika masih ada pertanyaan, masih ada sesuatu yang dilakukan, bisa ditanyakan langsung nanti. Bisa lewat grup ataupun langsung ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.